Kasus kematian 4 orang keluarga di perumahan Citra Garden Extension, Kalideres, Jakarta Barat masih menjadi misteri. Dari hasil otopsi tim dokter forensik Rumah Sakit Polri, tak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh para korban. Tim dokter justru menemukan fakta bahwa keempat korban tidak mendapatkan asupan makan dan minum selama 3 minggu. Hal inilah yang diduga menjadi penyebab kematian keempat korban. Nah, selain itu, polisi juga tidak menemukan adanya kejanggalan di dalam rumah korban ataupun adanya tanda-tanda perusakan rumah korban. Hingga saat ini, pemirsa, pihak kepolisian bahkan masih menyelidiki lebih jauh ya penyebab tewasnya keluarga Rudianto ini apa sih sebetulnya, termasuk mencari kendaraan korban yang tidak berada di rumah korban. Ya, coba kita diskusikan yuk, Fit, yuk, untuk menambah lagi informasi pasca peristiwa ditemukannya ya jenazah dalam kondisi yang juga sudah tidak baik begitu di rumah mereka di kawasan Kalideres. Ya. Ini bersama kita narasumber ada Pak Asyong. Pak Asyong ini adalah ketua RT setempat dan juga ada Ibu Dr. Baiti Adayati, dokter spesialis forensik. Selamat pagi Pak Asyong. Selamat pagi. Dr. Baiti. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Kita. Ya, selamat pagi. Sebelum kita mulai diskusi, kita coba dulu tampilkan ya profil dari para korban ini sebetulnya seperti apa. Kita akan coba putarkan dan kita akan lihat profilnya seperti apa. Profil ini juga menyangkut masalah misalnya pekerjaan begitu ya, termasuk tempat tinggal dan lain sebagainya. Nah, ini yang Anda lihat pemirsa, ini merupakan identitas dari korban. Ada 4 orang ya, karena memang ini kemarin disampaikan pihak kepolisian bahwa satu keluarga yang tewas atau meninggal dunia adalah satu keluarga, termasuk usianya, statusnya sebagai apa, ada suami, istri, anak dan juga ipar. Tapi jadi pertanyaan juga, ini sebetulnya profesinya apa sih gitu? Karena kan kemarin pihak kepolisian menyebutkan bahwa ini kematiannya berdasarkan hasil otopsi diduga tidak mengkonsumsi makan minum dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi kita coba tanyakan deh ke Pak Asyong ya. Pak Asyong ya. Pak Asyong, kita ingin tahu dulu begini. Menurut informasi yang beredar ini kan bahwa 4 korban sudah tinggal di lokasi cukup lama, 20 tahun. Sebetulnya profesinya itu apa sih, Pak? Kesehariannya, Pak. Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak Aris dan Ibu Gina. Untuk informasi, emang warga tersebut memang sangat tertutup, ya, jarang berinteraksi dengan warga sekitar. Kegiatannya pun kadang-kadang cuma hanya terlintas seperti pergi ke pasar, keluar sebentar, langsung pulang lagi. Jarang berkomunikasi juga dengan tetangga kiri kanan, seperti itu. Oke, jarang berkomunikasi, tapi kegiatan sehari-harinya apa, Pak? Karena kan sudah tinggal di sana cukup lama, Pak, 20 tahun gitu. Halo? Ya betul, sangat kita tidak mengetahui secara detail ya untuk pekerjaan maupun aktivitas yang lain karena mereka seperti mengurungkan diri gitu loh. Tidak mau bergaul gitu loh sama tetangga gitu loh. Kalau Pak Asyong mengatakan mengurungkan diri, apakah memang ada semacam indikasi sedang melakukan sesuatu kah, Pak, yang tetangga dengar begitu? Apakah memang ada ritual atau semacamnya begitu, Pak? Oh, tidak ada. Sepertinya itu tidak ada kunjungan dari tamu ya atau saudara selama ini seperti itu gitu, Pak Aris. Oke, meskipun tertutup tapi sempat tidak, Pak Asyong kan sebagai ketua RT ya Pak ya, sempat tidak menanyakan, pasti kan biasanya kalau warga warga nggak kelihatan tuh kan pasti kan disamperi kan begitu Pak, ditanyai, kadang kan juga ada sensus begitu kan soal profesi. Nah itu gimana Pak Asyong? Jadi begini, saya terakhir masih sempat berkomunikasi dengan ada kegiatan lingkungan seperti misalnya penjemputan DBD, saya panggil sempat bertemu dengan anaknya yang bernama Dian maupun ibunya yang bernama Reni untuk keluar sebentar. Ternyata keluar itu kurang lebih ya sekitar 1,5 bulan lah, seperti itu, ada 1 sampai 3 bulan gitu, seperti itu. Artinya pada saat penyemprotan DBD itu apa, Pak? Apakah memang dimintakan uang kepada warga atau seperti apa?
Oh tidak, itu kegiatan internal aja lingkungan. Tidak ada pemungutan biaya seperti itu, tidak ada. Oke, nah apakah pada saat pertemuan itu Pak Asyong melihat ada gejala-gejala tanda-tanda pucat atau mungkin karena pucat itu kemudian Pak Asyong atau tetangga-tetangga bertanya, lagi sakit ya Bu atau lagi ada masalah ya Bu begitu? Oh tidak, tidak. Saya hanya pada awal September saya menerima pemberitahuan dari petugas PLN saja bahwa ini ada warga Bapak yang menunggak PLN seperti itu aja, dan saya tidak lanjuti dan sempat berkomunikasi dengan anaknya yang bernama Dian. Tolong ditindaklanjuti apabila tidak ingin diputus lampu tersebut seperti itu. Dan dia berbalas chat dengan saya, baik Om, nanti saya kasih kabar. Maaf, udah ngerepotin seperti itu aja. Oke, begini Pak Asyong, tentu kita turut berduka ya atas peristiwa ini. Tentu duka mendalam juga kami turut rasakan. Tapi begini, kondisi perekonomian dari satu keluarga ini sebetulnya seperti apa sih Pak? Kalau Pak Asyong lihat, mungkin kalau secara detail nggak tahu karena tidak bersosialisasi dan lain sebagainya. Tapi bentuk fisik itu misalnya apa? Ada apa saja di rumah itu? Ada kendaraan kah? Atau seperti apa? Ya. Ya betul, secara ekonomi menurut kami itu mapan karena mempunyai mobil maupun kendaraan dan juga bukan penerima bansos ya seperti itu. Ya artinya kalau misalnya Pak Asyong, Pak RT tentu juga warga sudah mendengarkan pernyataan dari pihak kepolisian terutama dari Rumah Sakit Polri yang menyebutkan indikasi dugaannya adalah karena kelaparan Pak. Ada sekitar 3 minggu tidak ada asupan yang mereka makan. Ya, sepertinya keluarga ini mengundurkan diri dengan sengaja ya, kemungkinan. Kalaupun seperti biasa-biasanya mereka bisa pergi ke pasar keluar. Seperti itu, Pak. Ya artinya kalau ke pasar keluar kan artinya belanja atau apa, Pak? Ya, betul. Artinya Ya, kadang-kadang, belanjanya ini adalah dia dengan ibunya belanja suka kebutuhan keluar naik motor, kebutuhan pasar. makanan. Betul. Oh, oke. Ya secara ini biasanya mereka lakukan seperti itu. Mungkin ya kami pun juga tidak tahu. Mungkin selama 3 minggu ini mereka mengundurkan diri gitu loh. Dan sempat itu saya tanya, itu karena lampunya itu kan gelap. Saya sempat bertanya dengan anaknya Dian. Dian, kok lampunya gelap? Ya ditanya, emangnya rumah sudah terjual? Dijawab sama dia, belum Om. Ya sudah, berarti tandanya kan masih ada orang tersebut di dalam. Iya. Oh, cuman alasan Jadi mati warga lampu tersebut itu kenapa benar-benar yang belum dapat dipastikan selama 3 gitu minggu Pak? ke atas itu Atau karena mengundurkan memang diri. ada tunggakan listrik di sana atau seperti apa? Alasan matinya itu belum tahu juga. Belum. Oh, oke. Baik. Nanti saya akan Nggak, tanyakan jadi ke gini, Dokter Betty mereka ya. tunggakan cuma soal hanya 1 bulan gitu loh. Oh, oke. 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 Nanti saya akan tanyakan ke Dokter Betty, tapi kita jeda Masih ada dulu. belanja kan? Iya, betul. Ya, belanja terus nggak dimasak ngapain? Nah, gitu. nanti kita akan dalami soal itu ya. Oke. Tapi kita jeda dulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali hadir saat lagi untuk Anda, tetap bersama kami.